Baik, kita bergeser ke isu polemik penunjukan penjabat gubernur. Saya mau langsung ke Bang Vito kali ini. Bang Vito, apa saja catatan dari Bang Vito mengenai penunjukan penjabat gubernur ini? Beberapa nama yang dipilih menjadi sorotan, tapi juga prosesnya pun dinilai ini tidak transparan. Apakah Bang Vito juga melihat hal yang sama? Ya, sejak dulu memang penunjukan pejabat gubernur memang diskresi dari pemerintah pusat ya, untuk kemudian mengisi kekosongan pemimpin atau kepala daerah yang berhalangan tetap atau karena alasan-alasan tertentu. Jadi memang tidak pernah ada presidennya ada semacam gelar nama untuk kemudian dilakukan uji publik dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya seharusnya itu dilakukan, mengingat bahwa banyak sekali daerah-daerah yang kemudian kondisinya seperti ini, gitu ya, mengalami kondisi yang seperti ini, gitu. Yang paling normatif barangkali adalah mereka-mereka yang terpilih dari kursi sekretaris daerah. Jadi sekda itu kan mengetahui birokrasi seperti apa, pola kerjanya seperti apa, dan memang keputusan-keputusan strategis tidak bisa diambil, gitu ya. Sebenarnya kalau dari Detikkom sendiri sebenarnya menyoroti waktu 2 tahun itu yang kemudian 2 tahun untuk beberapa daerah, karena mulai dari 5 daerah yang provinsi yang kemudian sudah dilantik penjabatnya, kemudian nanti Oktober termasuk DKI juga dan beberapa daerah lain, kita akan kehilangan waktu sekitar 2 tahun untuk kemudian tidak sulit untuk melaksanakan berbagai langkah-langkah strategis. Mungkin itu adalah konsekuensi dari pilihan dalam undang-undang tersebut yang mengharuskan pilkada dilakukan pada waktu tertentu secara bersamaan. Tapi sekali lagi menurut saya ini kan baru 5 pejabat yang dipilih. Alasannya tidak disampaikan dan kemudian namanya muncul belakangan, gitu ya. Akan lebih baik sebenarnya kalau publik dilibatkan. Nggak usah banyak-banyak barangkali, perwakilan dari publik barangkali bisa dilibatkan untuk paling tidak seperti yang ICW gugat dalam tanda kutip misalnya, begitu ya. Tidak transparan dan rawan korupsi. Sebenarnya isunya bukan hanya rawan korupsi atau tidak, apakah dia kapabel memimpin daerah. Karena kita lihat ada juga calon-calon yang sebenarnya kok dia sih yang dipilih gitu, apakah dia mengetahui pola kepemimpinan, birokrasi di daerah seperti apa, penganggaran dan pelaksanaan belanja di daerah seperti apa dan lain sebagainya. Walaupun sekali lagi selama 2 tahun tidak ada keputusan-keputusan strategis yang bisa diambil ke depan. Itu aja sih sebenarnya, Reinhardt. Jadi kalau misalnya mau diperbaiki ke depan, paling tidak namanya dideklar dan bentuknya barangkali bisa pilihan, gitu ya. Dideklar dulu ke publik nggak perlu dilibatkan secara langsung. Kalau nggak kan nanti namanya referendum tiap daerah, gitu kan, mengajukan. Itu akhirnya pilkada lagi pada akhirnya. Tapi paling tidak dilibatkan sejumlah nama untuk kemudian panitia seleksi mendapatkan masukan. Pekerjaan yang tidak mudah karena banyak sekali dan melelahkan, tapi patut dicoba menurut saya. Oke, Mas Buset, apa catatan soal penunjukan penjabat gubernur ini? Beberapa nama, misalnya PJ Gubernur Papua disebut-sebut kemudian ada kepentingan pemerintah pusat di sana soal pemekaran wilayah dan lain sebagainya. Apa yang kemudian menarik untuk kita berikan catatan kritis dari penunjukan ini? Oke, mungkin saya nggak akan masuk ke nama-nama ya, tapi kurang lebih kan ada 2 background yang kenapa ini menarik, gitu. Yang pertama adalah untuk pertama kalinya ada sebuah masa yang cukup panjang, 2 tahun, ada penjabat, ada gubernur, wakil wali kota, gitu ya. Karena memang ini masa transisi untuk menyerempakkan pilihan kepala daerah. Itu artinya kalau 2 tahun itu kan hampir separuh dari periode kepemimpinan gubernur ataupun bupati wali kota. Ya, ini menarik karena meskipun sudah dibatasi oleh Kemendagri tidak boleh ini misalnya tidak boleh melakukan mutasi pejabat, tidak boleh membuat aturan yang berkalangan dengan aturan yang sudah dibuat oleh gubernur sebelumnya atau dan seterusnya. Tapi
ada selalu peluang-peluang untuk memanfaatkan masa periode yang panjang ini demi kepentingan tertentu. Kepentingan apa? Nah ini yang konteks kedua yang juga menurut saya penting adalah pemilu 2024. Nah ini yang kita tahu ini kan tiap partai berusaha melicinkan jalan untuk mendapatkan suara terbanyak gitu kan, mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya. Nah kalau dia bisa menempatkan satu atau dua orang di kepemimpinan daerah yang waktunya sangat dekat, tapi sangat panjang, maksudnya dengan pemilu tapi panjang selama 2 tahun, saya kira ini dua hal yang saling berkaitan. Dan kalau kita ngomongin info-info begitu ya, saya dengar ada beberapa kepala daerah yang juga tidak puas dengan pilihan pusat gitu ya, karena calon-calon yang mereka usulkan sama sekali tidak dipakai misalnya gitu kan, untuk calon bupati wali kota ya. Dan saya kira ini tidak bisa dilepaskan, paling tidak ada sebuah analisa yang ini berkaitan dengan dua konteks tadi, yaitu dengan pemilu dan juga kemampuan kepala daerah yang panjang itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang paling nggak menguntungkan partai tertentu lah, kurang lebih gitu ya. Ini memang bacaannya seperti itu. Meskipun kalau kita perhatikan secara teknis, memang kan ada persyaratan khusus kan untuk calon gubernur, dia harus bukan calon gubernur, maksudnya penjabat gubernur, dia harus memiliki kriteria atau kepangkatan tertentu ya, eselon berapa minimal. Kalau bupati atau wali kota dia harus eselon berapa dan seterusnya. Ini ada alasan-alasan teknis, tapi tetap saja ini saya kira tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik 2024 untuk sebanyak mungkin memberikan dukungan kepada partai-partai yang menyokong mereka. Ini yang menurut saya juga perlu diamati agar dalam waktu yang sangat panjang 2 tahun itu mereka tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak boleh memberikan preferensi keuntungan kepada kelompok-kelompok tertentu, baik yang menjadi sponsor mereka atau yang secara preferensi pribadi mungkin mereka memiliki kedekatan. Nah ini karena itu saya kira mekanisme karena memang masih ada DPR di masing-masing daerah kan, itu bagaimana DPR sebetapapun tingkat kepercayaan publik tidak terlalu tinggi buat mereka, tapi mereka punya kewajiban untuk memastikan para penjabat gubernur atau wali kota atau bupati itu tidak memanfaatkan kepemimpinannya yang sebetulnya itu adalah penunjukan, bukan mandat dari rakyat gitu ya, itu tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar kepentingan birokratif, memastikan jalannya pelayanan publik berjalan baik dalam waktu yang panjang ketika ditinggalkan oleh kepala daerah karena memang ini masa transisi. Saya kira itu yang perlu diamati. Oke, karena ini juga menjabatnya cukup lama ya, yang tadi juga disoroti oleh Bang Vito dan juga Mas Budi Setiarso adalah yang juga disoroti adalah karena Mendagri tampaknya enggan untuk membuat aturan turunan yang sudah diputuskan oleh MK. Ini yang kemudian menjadi sorotan karena pengisian ini dalam putusan MK kemudian meminta agar dipertimbangkan adanya aturan turunan karena memegang prinsip terbuka, transparan dan juga akuntabel. Ini yang juga disoroti oleh pemerhati pemilu dan juga demokrasi. Apakah memang ini perlu untuk kita dorong juga sebenarnya Mas Buset, bahwa Mendagri meskipun tidak ada frasa mewajibkan, tapi paling tidak mempertimbangkan ini untuk asas keterbukaan dan juga transparansi begitu? Bisa saya kira sih tadi karena kekhususan dari masa transisi yang membuat penjabat kepala daerah itu harus memimpin dalam periode yang cukup panjang. Saya kira meskipun aturan-aturan tertulisnya juga tidak atau belum sempat dibuat gitu ya, saya kira memang ada kewajiban buat terutama Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan tidaknya transparansi dalam batas-batas yang wajar. Jadi mereka tidak boleh hanya sekedar ini peraturannya kan memang begitu. Peraturannya memang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menunjuk pejabat gubernur atas usulan Kemendagri. Kemendagri bisa menunjuk bupati atau wali kota atas usulan pejabat dari gubernur masing-masing dan seterusnya. Itu memang normatifnya seperti itu. Tapi karena masa yang khas, yang khusus dalam 2 tahun ini, saya kira memang kita perlu menuntut untuk
meningkatkan transparansi gitu demi terciptanya tadi pelayanan publik yang tetap baik ketika sebuah daerah dipimpin oleh penjabat yang bukan definitif, yang tidak dipilih oleh rakyat, tapi juga mereka terbebas dari intervensi kepentingan-kepentingan baik itu politik atau kepentingan yang lain ya, apalagi kalau sampai ada kekhawatiran munculnya korupsi segala macam. Saya kira sangat layak buat kita untuk meningkatkan kredibilitas atau pertanggungjawaban dari mekanisme pemilihan di Kementerian Dalam Negeri. Saya kira kalau ada mekanisme ke arah sana itu layak dilakukan. Oke, Bang Vito, kalau melihat apa yang disampaikan Mendagri ya, Pak Tito mengklaim ini sudah demokratis begitu ya, meskipun ini banyak dibantah, banyak dikritik oleh sejumlah pihak. 2 tahun masa menjabat, ada momen politik yang cukup penting di situ, pilpres, pilkada. Tadi Mas Buset menyoroti juga kemungkinan bahwa parpol bisa mendekati para pejabat kepala daerah ini demi pemilu 2024. Artinya perlu untuk kita cermati bersama seperti apa ini penunjukan dan juga prosesnya. Apalagi 5 daerah ini sudah mendapatkan sorotan. Apalagi daerah-daerah nanti yang memang DKI Jakarta misalnya atau daerah-daerah yang punya nilai strategi secara politik, mungkin jumlah penduduknya dan lain sebagainya. Sekali lagi apa yang perlu kita sampaikan, kita perlu sampaikan poin-poin terhadap pemerintah dalam proses penunjukan pejabat gubernur ataupun kepala daerah lainnya, karena ini masih gelombang yang pertama, akan ada gelombang yang berikutnya? Iya. Fitrah dari demokrasi itu kan adanya pejabat yang dipilih ya, elected officer gitu, political elect, kira-kira seperti itu. Nah sekarang kan ratusan orang itu ditunjuk pada saat itu juga gitu. Nah karena itu memang kuasa untuk menunjuk itu merupakan dalam tanda kutip itu kuasa yang bisa bergerak kemana saja gitu. Dan karena itu kita sih berharap agar penunjukan ini benar-benar murni seperti yang seharusnya untuk menjaga bahwa daerah tersebut benar-benar bisa melaksanakan roda pemerintahannya, walaupun agak sulit untuk melakukan perubahan yang ekstrim, walaupun cukup panjang 2 tahun, karena penjabat gubernur itu dan penjabat bupati dan wali kota tidak bisa melakukan banyak hal, terutama hal-hal yang strategis. Kemudian yang menurut saya sih, sekali lagi saya berharap kalau bisa namanya dideklar dan tidak hanya satu, bisa beberapa nama, misalnya satu daerah bisa 3 nama, kemudian bisa didiskusikan dalam forum yang terbatas. Aturan diterapkan boleh, tapi kan kita selalu lihat di depan mata bagaimana aturan itu kemudian bisa dicari celahnya gitu. Jadi menurut saya sih ada aturan atau tidak ada aturan, anjak dan nawaitunya sebenarnya yang lebih penting. Media pasti di daerah harus benar-benar bisa mengawasi apa yang menjadi sepak terjang para pejabat ini. Dan yang paling penting sebenarnya dari tangan birokrat sendiri. Ini sebenarnya menarik. Birokrat selama ini itu terkungkung dengan kekhawatiran jika seandainya mereka menegakkan integritas dalam arti benar-benar netral gitu ya dari sisi politik, mereka mendapat ancaman karirnya di kemudian hari. Kenapa? Karena gubernurnya bisa saja menjadi, atau bupatinya atau wali kotanya bisa menjadi incumbent dan kemudian melanjutkan. Ketika melanjutkan roda pemerintahan kembali, mereka yang tidak tunduk dengan keinginan pejabat tersebut akhirnya mutasi, mendapatkan tempat yang nggak enak dan lain sebagainya. Ini kan hanya penjabat sementara. Jadi sebenarnya yang kita harapkan ASN pemerintahan daerah itu benar-benar melaksanakan fungsi kontrol terhadap apa yang dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan feedback. Tidak perlu terbuka, tapi bisa memberanikan diri untuk menyampaikan informasi yang penting jika kelancangan atau kemudian fraud terjadi kepada pers atau kepada civil society yang punya integritas juga untuk bisa melakukan gerakan untuk mendorong perubahan.
Itu sih yang menurut saya Ya. bisa kita lakukan ke depan, Reinhardt. Oke. Tapi ya ini sebenarnya suatu hal yang sudah bisa kita prediksi jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan ketika undang-undang pemilihan kepala daerah langsung itu diketok bahwa akan ada nih ruang seperti ini, itu harusnya sudah menjadi antisipasi dari awal. Oke. Penting untuk kita sekali lagi mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan demokratis, ya, benar-benar demokratis dalam melakukan penunjukan penjabat daerah ini, karena masa jabatan yang cukup lama dan tentu untuk menjawab kekhawatiran dari masyarakat bahwa ini rentan dengan kepentingan politik. Terima kasih banyak untuk catatan dan juga diskusi yang menarik pada malam hari ini, Bang Vito dan juga Mas Budi Setiarso. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menambah perspektif di masyarakat dan juga bisa memberikan masukan terhadap pemerintah. Terima kasih banyak Bang Vito dan juga Mas Buset. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.